dan Buddha itu minoritas. Dianut hanya orang di keraton. Masyarakat di luar keraton itu kapitayan agama ini. Orang hanya mengenal apa? Punden. Enggak mengenal dewa-dewa. Apalagi Islam itu agak mirip dengan agama kapitayan. Dasar-dasarnya agak mirip. Contohnya, ya? Contoh kemiripannya. Jadi gini, selama ratusan tahun nggak bisa masuk di sini karena di sini ada agama kapitayan, itu yang sangat berpengaruh. Pemujaan terhadap unsur tertinggi yang disebut taya. Taya itu kosong, suwung, awang uwu. Ya. Didefinisikan tan keno kino yang ngumpul. Yang namanya sesembahan itu tidak bisa misalkan atau dibandingkan dengan sesuatu itu nggak bisa. Kosong, suwung. Nah itulah kemudian apa? Mereka menolak pemujaan terhadap unsur-unsur benda. Selama ratusan tahun Islam itu dianggap oleh orang sini pemuja berhala. Ini golongan pemuja berhala ini Islam. Kenapa? Loh, kalau mereka sembahyang itu sujud pada batu, itu dianggap pemujaan berhala gitu. Orang dulu. Nanti baru zaman Wali Songo yang bisa menjelaskan. Itu yang dinamakan kiblat papat limo pancer, gitu. Penjelasan tentang Ka'bah itu. Jadi orang tidak nyembah batunya itu. Tapi limo pancer menyembah pancernya itu. Apa? Tengah-tengah Ka'bah. Apa? Ruang kosong. Suwung. Itu baru orang bisa paham itu. Itu hal-hal yang memudahkan Islam, Islam bisa diterima bahwa oh iya sama kan kena bina yang apa Islam juga laisa kami selihi itu oh iya gini. Nah kebetulan juga orang-orang kapitayan itu mengenal apa yang namanya sembahyang, menyembah yang. Nah itu kok kebetulan gerakannya mirip sholat gitu. Jadi ada 4 gerakan. Pertama tulajek, kedua tungkul, ketiga tondem, keempat tulumpuh. Itu 4 gerakan orang sembahyang. Yang pertama tulajek, ya, itu basa Kawi artinya berdiri tegak, ya, dengan sikap swadika. Swa itu aku, keakuan, dikep itu mendekat. Nah, di situ. Jadi dia berdiri kemudian memegang keakuan. Keakuan itu ada di dalam mana? Di dalam hati. Karena itu agak miring ke kiri. Ya, karena mereka meyakini mana itu ada di kiri. Jadi berdiri begini, menghadap ke suwung. Kalau tidak di depan gua, kalau tempat ibadahnya itu disebut sanggar. Sanggar itu bangunan segi 4, atapnya tumpang 3, bagian tengah itu lubang kosong. Ya. Yang sanggar itu oleh Wali Songo diambil alih jadi langgar gitu. Ada ruang kosongnya di situ. Ini dari mana? Nyontoh Masjidil Haram. Enggak ada itu. Enggak ada. Benar-benar. Kosong. Itu. Nah, dia menghadap ke arah ruang kosong itu. Swadika. Itu yang kedua ya. Yang pertama tulajek itu, tulajek berdiri dengan posisi swadika. Nah, gerakan kedua namanya tungkul. Jadi dia memandang tanah sambil bertumpu pada dengkul. Rukuk, gerakan itu rukuk persis. Ya, itu. Setelah itu gerakan ketiga, tondem, sujud seperti bayi dalam perut ibunya. Baru gerakan keempat namanya tulumpuh, duduk di atas kedua tulang. Duduk iftiros. Itu namanya sembahyang.
Itu dicatat dalam apa itu? Ya. Dicatat. Loh, ya dalam kehidupan sehari-hari sampai sekarang orang Kapitayan kalau sembahyang ya begitu. Baru tahu. Itu contoh. Berarti sebelum Islam datang pun itu Sudah. sudah hampir Sudah. Iya. tinggal kurang klik dikit gitu Iya. ya. Karena itu sampai ada kasta ke-6 itu Meleca, semua orang asing itu adalah golongan Meleca Kilalan. Karena mereka menempatkan posisi rendah. Semua bangsa di sekitar Nusantara itu pemuja berhala sendiri. Orang Vietnam punya berhalanya sendiri. Nanti orang Kamboja, itu orang Siam, orang Burma, orang Cina semua. Karena itu mereka jadi kasta rendah. Termasuk Islam yang dianggap nyembah batu itu diposisikan rendah. Nah itu. Jadi agak mirip gitu. Nah yang kedua, orang-orang Kapitayan itu punya apa? Ibadah namanya Pasabrata, Poso Broto atau Upawasa. Tidak makan mulai pagi sampai malam. Puasa sama berarti. Puasa. Ya, Di Islam ada puasa apa? saum. Ya. Tapi di sini sudah ada Upawasa atau Pasabrata, Poso Broto. Tidak makan mulai pagi. Dan dalam keseharian mereka mengenal Poso Dino Pitu, puasa hari 7. Itu artinya bukan puasa 7 hari berturut-turut. Cukup puasa pada hari kedua dan hari kelima. Itu sudah sama dengan puasa 7 hari. Kenapa? 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, disitulah para Sunan kemudian mengamati. Poso dino pitu hari kedua dan hari kelima. Hari kedua itu Senin, hari kelima itu Kamis. Berarti poso Senin Kamis ya aslinya gitu. Udah lama. Jadi banyak tradisi-tradisi itu yang sama. Kemiripan ya. Iya, mirip, Konsepsi mirip. dan ajaran ritualnya. Nah itulah Wali Songo mampu menangkap itu. Ternyata Hindu dan Buddha itu minoritas. Dianut hanya orang di keraton. Masyarakat di luar keraton itu Kapitayan agama ini. Orang hanya mengenal apa? Punden. Enggak mengenal dewa-dewa gitu. Iya, ya. Punden sampai hari ini masih banyak. Masih berbagi banyak. punden-punden. Kemudian siaro kepada orang yang dianggap paling sakti, Punden Kabuyutan apa anu itu sing buka desa ya, itu yang paling sakti punya anu kedayaan. Itu jadikan tempat siaro. Kenapa? Makam orang keramat itu ditempatkan di tempat namanya Tungkup. Itu Kapitayan. Tungkup itu rumah-rumahan. Ini kemudian sampai sekarang kan menjelma jadi makamnya para wali kan. Ya. Para wali itu kecuali Sunan Ampel, semua ada di dalam Tungkup. Di dalam. Ini kelanjutan Kapitayan. Jadi Siaro itu mereka nyebut Sidayatra itu ya zaman kuno. Siaro. Jadi Sunan Ampel dan kawan-kawan itu mampu menangkap itu ya. Iya, dan menduduki posisi sebagai guru suci. Itulah mereka. Cepat langsung dalam jangka 50 tahun. Iya. Bisa. Lalu mereka itu ada pembagian kok. Kanan kiri, kanan itu baik, kiri itu tidak baik. Karena itu ada aliran Pangiwo, Panengen macam-macam itu. Pangiwo itu pasti sesat. Pasti tidak baik. Nah, Pembagian dalam hal apa? oh dalam kehidupan sehari-hari pun sama. Jadi begini, misalnya kita dalam kehidupan ada aturan masuk kamar mandi, ya, jamban dan seterusnya. Itu di ajaran Kapitayan untuk masuk tempat-tempat yang tidak baik itu harus masuk kaki kiri dulu, tidak boleh kaki kanan. Tempat tidak baik. Nah, agar kita tidak lupa penggunaan kaki kiri. Tempat seperti kamar mandi, jamban, itu disebut dengan kiwan atau pakiwan. Basa Jawa kuno. Nah, ini apa? Kenapa dinamakan kiwan? Ya, maksudnya sikil kiwan dulu. Sampai ada begitunya ya. Iya. Loh, jadi zaman Majapahit
Jangan coba-coba memberikan sesuatu dengan tangan kiri. Oh, bisa dibunuh zaman itu. Kalau dianggap penghinaan. Itu yang ditangkap Wali Songo. Itulah yang paling berani pertama kali bikin statement Sunan Bonang. Statement. Orang-orang Kapitayan itu Muslim, tapi durung maca syahadat, durung kita. Gitu aja. Dan itu tugas, ya. Kurangnya itu cuma 2 itu. Iya, berarti cuma pilihannya itu. sudah mirip. Gitu. Mirip sudah sama. Itu Sunan Bonang pertama kali. Nah, itulah tugas para wali adalah mensyahadatkan dan mengajak mereka untuk kita. Ya sudah. Dan kemudian mengenal Al-Quran, mengenal. Yang lain-lain itu gampang. Jadi 3 aja tugas wali itu. Satu. Nah, mensyahadatkan, khitan, dan mengenalkan Al-Quran. Nah, itulah ketika Sunan Bonang diangkat menjadi imam Masjid Demak yang kedua. Karena kakak iparnya Pangeran Karangkemuning yang menjadi imam Masjid Demak pertama itu wafat. Sunan Bonang diminta untuk ganti. Itulah pertama kali Sunan Bonang bikin acara pensyahadatan massal. Pembacaan 2 kalimat syahadat. Upacara. Ketika bulan Maulid udah dilakukan upacara grebek Maulid. Dia bikin tumpeng. Tumpeng itu simbol Kapitayan. Bukan Hindu. Bikin tumpeng besar, kemudian diarak dari keraton menuju masjid. Nah, masa didatangkan untuk ikut upacara itu. Setelah itu Sunan Bonang naik di seperti panggung begitu. Monggo sedulur-sedulur kabeh moco kalimat syahadat. Syahadatain. 2 kalimat syahadat. Itulah upacara pensyahadatan massal. Yang sampai sekarang dikenal sekaten. Iya, karena tidak bisa mengucapkan syahadatain jadi sekaten. Itu Demak itu pertama kali. Itulah pensyahadatan massal itu di situ awalnya. Yang dilakukan pada bulan Maulid dan bulan Muharram. Grebek Maulid dan grebek Syuro. Nah, kemudian di antara para wali itu ada yang berpikiran bahwa kalau menunggu Muharram dan Maulid lama sekali. Akhirnya ada yang ngambil inisiatif. Ini harus dilakukan pensyahadatan ini massal. Itulah Sunan Mudung itu ayahnya Sunan Kudus itu. Itu pertama kali membentuk Jatilan, Jaran Kepang. Justru Sunan Mudung. Sunan Mudung. Kalau ada itu zaman Mojopahit nggak ada kok itu jaranan itu nggak ada. Disitulah jaranan digunakan dengan tetabuhan masyarakat ngumpul di lapangan desa. Setelah nonton rame-rame, ayo diajak membaca 2 kalimat syahadat. Itu yang jalan itu, itulah kenapa begitu cepat perkembangan Islam itu. Jadi mensyahadatkan, mengkhitankan, terus mengenalkan Al-Quran. Itu Wali Songo. Nah, terus tentang itu sebabnya salah satu yang ditinggalkan Sunan Bonang yang awal-awal digunakan itu adalah tradisi selamatan. Karena Sunan Bonang pertama kali dakwah di daerah Kediri. Beliau sempat berbenturan dengan kelompok-kelompok Tantrayana, Bhairawa Tantra, aliran itu. Ya, karena Kediri kan masih banyak pengikutnya tokoh Sri Mahadewi atau calon Arab.